dua. Iya. Dari Imam Razi mengatakan Dzulkarnain yang diceritakan di Al-Quran itu beda dengan Dzulkarnain atau Alexander Agung. Kan ada Alexander Agung itu kan Dzulkarnain kan sebetulnya namanya kan Iskandar itu kan Dzulkarnain. Beda itu cerita itu. Kalau itu kan datangnya dari Makedonia. Makedonia itu di Itali. Ini Dzulkarnain pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim. Kan, karena ini kan nggak jelas. Quran kan nggak menjelaskan carinya kan. Pernah itu katanya. Mana ketemu Nabi Isa di situ katanya. Nah, untuk menceritakan Dzulkarnain ini nggak tahu ujungnya dari mana orang ini. Semua juga ujungnya juga ada itu. Dari mana nama Dzulkarnain itu? Tapi diceritakan di situ apakah Dzulkarnain itu mempunyai orang yang mempunyai dua tanduk atau dia pakaiannya ada tanduknya, itu nggak jelas semua ya. Asalnya dari mana? Kalau Nabi Ibrahim kan jelas, Nabi Isa jelas. Ini ceritanya, maka ditanyakan kan, naka kan ketika itu beredar di YouTube. Sampai sekarang juga masih beredar, sehingga kalau ada cerita Dzulkarnain pasti dihubungkan dengan Jud wa Majud atau Gog. Ngakok kalau dalam Injil. Ini nggak jelas awalnya itu suku mana bangsa mana. Tapi beliau ini dalam rangka mencari, dalam perjalanannya dia bingung. Migrasi Samsi ke barat. Atau ke barat itu pakai naik ojek atau naik apa nggak tuh pun ke barat. Ke barat terus, ya mungkin ke Eropa ke sana barat. Ketemu seorang kaum. Nah sekarang barat. 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Dengan baik, sedangkan riyadhahnya itu memang tidak bisa dipisahkan karena itu adalah jembatan besar untuk menjadi manusia yang abid, yang ahli ibadah. Tidak tahu bagaimana mengasah itu untuk menjadi orang yang abid. Inilah yang barangkali masih perlu terus diasah gitu kan. Sementara jarang sekali itu kan ada majelis riyadhah sekaligus ada pengajian. Nah kalau ini tidak dimanfaatin oleh kawan-kawan, ya memang saya kurang mengerti juga itu. Karena hanya di pondok Toko Tunggal ini setahu saya yang ada riyadhahnya, ada majelis ilmunya. Itu Ada soto gratis di ada makan gratis. Ya, saya kira itu. Mari kita simak apa yang kita makan kita ngaji bersama. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik sehingga kita mendapatkan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu yang tujuan kita sebenarnya itu untuk mengaji ini. Di samping juga kewajiban ada esensi di situ. Saya kira itu kepada Mukarram Prof. Muhammad Marianto, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ngomongnya saya kenceng pelan. Sebelah kanan itu udah nggak mudeng. Udah kayak ngomong di panci itu, bawa panci karena itu. Maklum 70. Nah, kata Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa inna mu'alif hadza kitab syai'ul Fatihah. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal muttaqin wal mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa qad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Amma ba'du. Tadi disinggung sama santri pendahulu. Ya, saya harap memaklumi saja, pondok ini santrinya macam-macam. Nama itunya macam-macam. Disatukan di sini dengan riyadhah. Riyadhah bukan dalam arti bahasa modern. Dalam bahasa modern, riyadhah itu exercise. Oh, kamu sampai datang sini latihan batingan gitu. Kata orang awam riyadhah. Riyadhin. Tapi di sini riyadhah tinjauan ilmu tasawuf. Tadi itu kita dilatih. Hati kita dilatih, diasah dengan iman kita diperbarui. Kata Kang Latif kan tadi, itu iman aku, la ilaha illallah. Artinya bahwa sebelum itu, sebelum datang ke sini, iman sampean mungkin luntur, ada yang luntur. Orang saya aja hampir luntur kan tadi siang ada di Kelapa Gading. Ada orang pakai celana pendek, Cino lagi. Sudah nggak pakai astagfirullah lagi, pakainya alhamdulillah. Apa lagi? Nah, itu. Sampai sini ditegur sama Kang Latif. Jadi itu iman aku 1000 apa 100 tadi itu ya? 100. 333. Sekali. Ganjil kan? 3.000. Nanti suatu saat nanti pakai 3.000 kalau salah antik gitu kan. Ya, itu ya toh. Jadi nggak tahu, saya berharap bahwa yang dari Jumat ke Jumat itu kan, saya tidak mengatakan tidak maksiat, mungkin ada maksiatnya. Tadi itu kita asah, kita latih hati kita supaya peka terhadap segala sesuatunya dengan kalimat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang tadinya beringasap, hati dan diduk dengan tadi jadidu iman apabila Allah, kita mulai dulu bisa bukan hati kita. Apalagi tadi di awalnya dibuka dengan beberapa kalimat yang merupakan wiridan sampean kalau malam Jumat. Wirid itu waktunya tepat habis Isya, bacaannya itu tetap itu. Saya kalau perkara belum ijabahi, ya kita nggak tahu lah. Orang Palestina aja didoakan orang sama orang sedunia, takbir ada aku, malah Palestina yang didamir. Ya, kita terus saja tetap bisa berdoa, karena tugasnya kita hanya berdoa kok. Itu saja. Ditambah di sini kata Nabi itu ditambah ilmu
tentang tafsir Al-Quran. Saya jawab lagi, di sini saya tafsir Al-Quran dengan sama. Nanti kalau sampai nanyakan tuh sampean ngaji ini dari saya dari Kiai Haji Idris Kamali, Kiai Haji Idris Kamali dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Asy'ari dari Kiai Asy'ari, dari Kiai Asy'ari kepada biasanya Gus Dur saking repot Sunan Ampel gitu kan. Kok cepat ya, satu-satunya saya nggak hafal, katanya memang saya mustid. Nah nanti kalau hadis nanti ada mustid hasanahnya. Jadi bukan dari saya kepada Google kepada cloud, ya kan, cloud kepada Meta kepada siapa lagi sekarang lagi geger, gitu kan? Kan lagi geger Meta itu kan. Ini pengen ikut ini ikut ini, ya macam-macam. Yang asalnya bagi rezeki aja. Juga kalau ada kata Mbah Google percaya semua. Percaya sama Mbah Google. Itu yang sering saya ditanya sama Ki Mustafa Bisri, saya jawab enggak. Malah saya menyebutkan saya dari Mbah Bisri. Ya, saya yang baca kitab Ibris tapi disampaikan di sini. Bacanya jadi banyak kan, bukan kitab Ibris saja. Ibris itu adalah salah satu kitab tafsir yang dikarang sama Kiai Bisri. Kiai Bisri itu adalah bapaknya Kiai Mustafa Bisri. Nantinya ketemu itu nantinya dengan Hadratus saya ketemu semua tuh ketika nanti titiknya pada Jaka Tingkir. Kalau saya masih Jaka Dolok. Itu tuh perlunya, nanti pecah lagi ribut Joko Tingkir itu siapa gitu kan. Kemarin aja saya ke Sawapan itu nantinya tambah hebat lagi. Di Jakarta Global School University di Depok sana, saya diperkuat aku. Orang nggak ngerti saya mana sih ya tadi. Panitia ribut cari nama Kiai Haji. Padahal saya nggak lagi nongkrong. Yang terhormat Bapak Kiai Haji hebat banget. Abdul Wahid Marianto wah macam-macam panjang itu kan. Ditunggu di depan itu untuk mengiringi pengantin. Ya orangnya sudah mengiringi pengantin masih ribut aja gitu. Bayangannya mungkin pakai jubah kali gitu lah. Yang keluar kesrek. Nah, saya bawa santri Ciganjur lah. Kalau ikut semua di bawah itu masuk ruang VVIP. Tuh kan pekat mantunya Gus Dur bukan nanti masuk ke sini saja. Begitu saya di atas panggung dia diusir. Ayo mas keluar mas. Dasar nggak ada rezekinya. Lalu saya kembali lagi masuk sendirian makan VVIP. Ya berkat barokahnya Gus Dur aja gitu kan. Apalagi pengurus besar, pengurus besar itu ya. Pengurus pondok pesantren Ciganjur gitu kan. Bayangan apa pondok pesantren Ciganjur gitu. Padahal begitu-begitu aja kayak kandang kebo gitu. Terus ya kandang kebo singgah nanti marah lah ya. Itu bisa. Ya kandang orang lah. Mertuanya lah, yang mengantin tuh ya bapaknya. Wah guru saya ingat Gus Dur, Ini dalam rangka Gus Durian apa-apa gitu kan. Saya yang membuka padahal di bawah orang hebat-hebat semua. Rektor Gunadarma, ada rektor UI. Kalah sama Kiai Kresek pakai sandal ya kresek. Nasi lagi bener gitu. Makan lo hebat gitu, tapi nggak doyan semua sih pedes. Jadi kata Mami paling hebat di sini. Ada tirakat riyadhahnya, ada ngaji ilmu pengetahuannya yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Jangan lupa ada mangannya.
Zaman pertama kali dibuka itu ya gorengan. Makanya gorengan di sampingnya kucing. Tapi sekarang meningkat. Cuma tapi ini agaknya inflasi. belum ada bergerak untuk 5 tahun ke datang. Semoga dengan presiden baru kita lebih maju lagi daripada yang ada di istana. Tadinya takut saya kesebut itu waktu itu pagi-pagi siap itu. Mecik. Baju putih punya 3. Terus siap mau berangkat, mobilnya nggak ada yang putih Alphard. Wah, kan semua pakai Alphard putih, kalau putih hitam. Masa saya pakai mobilnya tersobirin ada tulisan drive gitu. Tentu kata Pakai apa? Nanti begitu sama wartawan. Wah, ini urusan menteri muda, urusan pemudi. Wah. Kacau. Bisa, jangan ngaco aja ngaji ya Pak. Perlu dilepas itu stikernya. Yang dulu susi Alphardnya yang gitu susah. Ganti Al-Fatihah. Nah, Alphardnya. Mana itu Wayas Alun-Naga? Bukan. Iya kan? Wayas Alun-Naga Abdul Kornel. Kita masih ngerokok. Abdul Kornen. Kan udah kan cerita itu dibunuh. Ini semua dibunuh. Sekarang ganti ceritanya Zulkarnain. Zulkarnain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sebentar. Dulu hataman kitab apa aja pakai roksunnya. Saya pengen saya ini tuh seneng kulineran ya. Jadi, saya lagi ngumpulin itu. Pengennya sih karena ini tafsir gede, itu kata tafsir kambing guling, di tengahnya tuh babi guling. Lagi ngumpulin duit gitu. Kan udah jadi menteri. Lanjut lah, melamun aja kerjaan. ويسألونك عن ذكر القرنين قل سألت عليكم منه ذكرا Saat lu saya akan membaca itu. قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ المغرب الشمس وجدها وعرب بعين حميئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang Zulkarnain di sini saya bersumberkan dari salah satu kitab
kitab Dalailun Nubuwah. Iya. Dari Imam Razi mengatakan Dzulkarnain yang diceritakan di Al-Quran itu beda dengan Dzulkarnain atau Alexander Agung. Kan ada Alexander Agung itu kan Dzulkarnain kan sebetulnya namanya kan Iskandar itu kan Dzulkarnain. Beda itu cerita itu. Kalau itu kan datangnya dari Makedonia. Makedonia itu di Itali. Ini Dzulkarnain pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim. Karena ini kan nggak jelas, Quran kan nggak menjelaskan sumber carinya kan. Pernah itu katanya. Pernah ketemu Nabi Isa di situ katanya. Nah, untuk menceritakan Dzulkarnain yang ini, nggak tahu ujungnya dari mana orang ini. Semua juga ujungnya itu nggak ada itu. Dari mana nama Dzulkarnain itu? Tapi diceritakan di situ, apakah Dzulkarnain itu punya orang yang punya dua Tanduk. tanduk, atau dia pakaiannya ada tanduknya? Itu nggak jelas semua ya. Asalnya dari mana? Kalau Nabi Ibrahim kan jelas, Nabi Isa jelas. Ini ceritanya, maka ditanyakan kan, wahai salunaka, kan ketika itu beredar di mutunya. Sampai sekarang juga masih beredar, sehingga kalau ada cerita Dzulkarnain pasti dihubungkan dengan Jud wa Majud atau Gog Magog kalau dalam Injil. Ini nggak jelas awalnya itu suku mana, bangsa mana. Tapi beliau ini dalam rangka mencari, dalam rangka dalam perjalanannya dia ke timur, Maghrib Syamsi ke barat. Orang atau ke barat itu pakai naik ojek atau naik apa nggak tahu, pun ke barat. Ke barat terus, artinya mungkin ke Eropa ke sana ke barat. Ketemu seorang kaum. Nah, startnya barat itu dari mana? Tapi orang ini pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim. Dan ceritanya hilang lagi itu untuk berapa semua. Sampai ketemu sama kaum. Ya, Dzulkarnain. Ini yang ketemu Ya'juj wa Ma'juj itu kan. Lu ketemu kaum di sana, lu siksa mau apain ke? Imma ta'atiku wa imma tatariku. Terserah. Wala amaman dzara fasawfa wa'atikum wa ma ila rabbi wa ya'atibu 'adzaban. Kalau kata Dzulkarnain, kalau melawan bertentangan dengan ajaran Allah, gua sikat. Gitu kan? Tapi wa man amila, dia berbuat baik, ya enggak lah. Nah, ini yang berbuat baiknya siapa? Sebuah maksud itu, dan yang tidak berbuat baiknya siapa? Kalau amaman, kalau bersopan wa'atib semua dalam kebayaan kata wa amma man amila masofa lahu jazaa'un. Sama jadi statusnya. Dzulkarnain juga itu statusnya apakah nabi, apakah rasul? Kalau rasul, apa kitabnya? Ternyata dia seorang nabi, ikutnya kepada Nabi Ibrahim. Karena pernah dalam satu riwayat Dzulkarnain itu pernah tawaf di Baitul Atiq, artinya di Ka'bah.
Nggak tahu prosesinya di situ ceritanya bagaimana, tapi ceritanya begitu di dalam. Kalau Quran jelas benar ya buku Quran lah, buku sejarah. Suruh nyari. Terus ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد مطلع قوم لم نجعل له من دونهم سترا. Kaumnya ini siapa? Yang disebutkan dalam tafsir menyebutkan bahwa itu Ya'juj wa Ma'juj. Dan sifatnya Ya'juj wa Ma'juj ketika itu bisa ada yang sudah beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman itu ditaruh di mana? Yang beriman itu ditaruh di mana? Itu juga ketahuan lagi. Yang konon yang orang ada di Turki itu kan. Nanti ada cerita yang lain bahwa ada sekelompok kaum yang ditutup, artinya disegel, dibendung, gitu kan. Itu kelompok yang mana? Terus lanjut. Hatta idza balagha baina sadsain. Ini. Hatta idza balagha baina sadsain. 93. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في ربي خير فعلوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dalam perjalanannya ke barat itu ada dua kelompok. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Diduga tadinya yang pertama itu adalah kelompok Ya'juj wa Ma'juj. Bukan. Berangkat lagi, ketemu lagi dua gunung. Ketemulah di situ bahwa menamakan dirinya Ya'juj wa Ma'juj. Cirinya adalah mufsidun fil ardh. Ini membuat rusuh saja di bumi. Terus kata kaum yang lainnya yang tidak berbuat kerusakan di bumi, tolong Zulkarnain, ini dibikinkan benteng untuk supaya dia tidak keluar untuk merusak. Letaknya di mana juga nggak tahu, hanya dikira-kira aja kan. Umurnya berapa itu? Ya'juj wa Ma'juj, wilayahnya di mana? Nggak tahu, nggak jelas. Bukti artefaknya kan nggak ada. Situsnya mana? Zoroaster masih ada. Iran itu kan, Mesopotamia masih ada. Yang kelompok ini mana itu? Kan katanya ada di Turki, kan dikira-kira aja karena bentuknya
Di gunungnya hitam, di antara kedua hitam itu ada hitam-hitamnya, bentuknya hitam terus kayak apa tembok baja gitu. Jadi cobalah di nuklir situ, buka keluarga, coba majunya gitu kira-kira. Tapi pada apakah nanti ketemu lagi dengan Dajjal? Apakah Jubah Majud itu sama dengan Dajjal? Apakah Dzulkarnain itu sama dengan Alexander? Tidak, ditolak. Yang dari Makedonia itu, Skandar II, yang sudah jago perang, yang terusannya itu dilaksanakan oleh Napoleon Bonaparte pada abad di sekitar itu. Alexander. Jadi kesemuanya ayat ini masih perlu penyelidikan. Ya mau mengungkapkan di Jawa ya susah, pergi ke sananya ya. Sampai sana udah bilang itu udah salju. Belum tentu sampai sana ada warteg. Jauh. Warjok, warung pojok, warung bujo nggak ada di sana. Sate Madura apalagi, yang ada seblak kali kan. Rendang ada ya? Ya rendang udah ada internasional gitu. Fahal aj'al laka kharjan alayya an taj'ala baina wa bainahu sadda, minta dibikinkan suatu tembok besar untuk menutupi kelompok Jud wa Ma'jud. Lanjut. Ola mama kanya piro yang teh mana udah habis kerenya. Wah, rolling habisin teh. قال ما مكنني فيه ربي خير فإينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Apa yang kita bayangkan ketika Dzulkarnain membuat perhubungan hebat itu kan, benar-benar tukang kelas besar ini. Ya coba gunung pasang besi, bikin besinya aja gimana ya? Cilegon nggak ada waktu itu. Belum ada kran juga. Iya, keren nggak ada. Apa pakainya bersih, hubungan dulu sama orang Madura, cari rongsokannya. Hebat ketika itu. Kalau dibayangkan itu kayak film gitu, hebat. Tapi di mana itu sehebat itu gitu? Rahasia Tuhan. Kan begitu aja. Usah pakai. Nah, silakan kalau mau ke dalam pelit silakan. Kayak tempat gunung di mana Nabi Nuh berhenti ada di bukit gitu kan. Ya silakan. Tinggal pembuktiannya saja. Kayunya umurnya berapa, ini umur berapa. Yang lucu lagi di sini ada pendapat begini.
Wa fi musnadil Imam Ahmad an Samrata, di sana menyatakan Faqad hukiya Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarh Muslim fi ba'din an ba'din anna Ya'juj wa Ma'juj khuliqa min maniyyin kharaja min Adam. Betulnya turunan Nabi Adam juga itu. Ini cerita akhir nantinya hadis itu dhaif. Fakta atau fiturah cuma campurnya dengan bukan langsung dengan Siti Hawa katanya. Itu kurang ajar kan? Nabi Adam mengeluarkan mani dicampur di cloning mungkin ya dengan tanah, wujudnya sebuah maksud. Serem di sini. Para ada yang Adam walaisu min Hawa, bukan dari Hawa itu dia. Biasanya kan Adam dengan Hawa, kali ini Adam saja sendirian mengeluarkan spermanya dicampur sama apa yang biasa kamu buat celengan itu, tepung, ya kan? Terus jadilah juga maju. Dijawab salah satu imam mengatakan, "Hadza qaulun gharib." Aneh dia ngomong begini orang. La dalila alaiha, buktinya nggak ada. Ya udah cek DNA kali ya, DNA-nya nggak ada. Lamin aklin, secara teori, secara akal. Lamin naklin, dan secara teori, nggak ada pembuktiannya itu. Walayajuz i'timadu anhu, nggak diambil, jangan dicoba-coba percaya tentang masalah itu. Barangkali gitu. Tapi dalam cerita Dzulqarnain itu penuh misteri. Kalau dalam ayat menceritakan Dzulqarnain itu membuat bendungan benda Ya'juj wa Ma'juj dengan besi, ya kamu renungkan aja lah. Teknologinya sudah hebat, sudah canggih. Ada tukang las, tukang apa lagi sih kalau bikin begitu banyak lah, tukang gambar, tukang apa. Kamu sih ceritanya masih bangsa cerita ini sih, Tangkuban Perahu, Tukuluruk, Tagok, ditendang perahunya menjadi gunung Tangkuban Perahu, bangsanya begitu. Ini kayak ini, udah jelas kan di situ. Kalau bangsa Sangkuriang kan ceritanya begitu. Apalagi di Jawa Tengah banyak kampungnya itu. Ada apa sumber air begini, ceritanya begini. Di Pati itu ternyata banyak sumber air, juga itu apa Sendang. Banyak katanya di situ. Oh ceritanya aneh-aneh gitu. Ya makanya sekarang juga orang Pati aneh-aneh. Ya dulu. Kalau Rasulullah SAW mulidan waladanupun salah satan Sam dan satunya Farham Abu Sufyan. Jadi dulu kalau Sam itu turunan Arab dan bagus-bagus sudah. Farham Abu Sufyan dari golongan Afrika tuh bapaknya turunan Ham. Kemudian Yafid, nah ini yang ganteng-ganteng ini. Eropa, Turki itu turunan Yafid dari Nuh. Karena Nuh kan bapak keberapa? Bapak pertama Ibrahim, kemudian hapus, ya kan? Karena kualat semua, nongol Nuh. Nuh dihapus, keluar Ibrahim. Kalau ba'dul ulama haula ini nasli Yafid Abi Turki, kayak yang kulitnya kuning-kuning dari Yafid. Inna masumil al-Turkan, karena kenapa dikatakan Turk? Turknya bangsa Turk, bukan bahasa Jawa. Karena kumin baro esati, mereka meninggalkan di belakang tadi yang dibikin sama.
ditutup sama Zulkarnain, di belakangnya ada kelompok bangsa Turk. In hadin saya ilah wahum akor riba sejenisnya. Mulai walakinnya nabi ya, masalahnya tebak-tebakan saja. Maka ditarik dulu sebabnya apa, buktinya apa. Artinya tidak kita menggunakan akal, mari kita cari. Orang Padang, katanya orang Padang asalnya dari Papua. Pantesan ada buntutnya gitu. Ini yang suruh bohong ada. Habis teh. Oh, habis. Enggak, warung si Atu yang bilang habis. Ya udah. Kayaknya udah nggak ada. Ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Mama stata'u ayat wa mastata'u lahu naqaba. Udah tadi. Kita belum sampai itu. 98 lah ya. 98 sudah. Famastaq Wa tarokna. Qala hadza. qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'ala lahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-suri fajma'nahum jam'a وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Zulkarnain berkata, dinding itu adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluh lantakan, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Qala hadza rahmatun min rabbi. Adanya Zulkarnain mengatasi bermunculan Judul Wajud dengan berdumanya itu merupakan rahmat. Hebat. Kalau itu kan tol sepanjang Jakarta sampai ke Sumatera kan karena saya. Modal saya nggak bisa tuh. Atau paling tidak mengatakan begitu, terlalu tinggi mengatakan rahmat. Hazza min fadli rabbi. Ini mesti jawaban kalau begini nih. Besok melakukan perdana Jumat, semoga dilaksanakan. Amin. Itu ngomong. Kata Romli, kalau nggak ada gue, nggak jadi nih. Repotan. Nggak ada gue gitu. Gue siapa ya? Nggak dua. Ya kan hazza min fadli rabbi.
Coba 2 kali datang, 3 kali datang, saya nggak kali datang itu cuma apa? Sekarang sudah tuh kun fayakun buat saya kun fayakun udah ada gambarnya, udah terus dia udah pakai lipstick, tinggal imamnya dengan khotibnya, wah top lah. Sayang saja posisinya saya ada di Kebayoran Baru, nggak keburu saya kalau pulang. Selesainya di sana jam 10:30, selesai jam 10. Dasar emak-emak harus pakai makan dulu. Sama dengan di sini. Makan dulu, kadang-kadang bubur kacang hijau, kadang-kadang ada apa gitu. Belum ngobrolnya emak-emak. Ewek. Ayo Jam. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu. Ingat janji Allah. Bahkan wa'di rabbi haqqo. Terbukti nanti, tapi jangan sekarang. Wa tarakna ba'dum yawmin yamutu fi ba'din wa nufiqu fi suri fa jama'nahu. Ceritanya nanti kalau sudah kiamat sudah dibuktikan. Tapi dalam sini di dalam hadis mengatakan kedua majud itu Bali kan, nggak bisa dia gali itu, nggak tahu. Pengennya itu lewat atas kan, nggak nyampe, digali lagi. Kalau sudah ada liang matahari, syu'a syamsi, cahaya matahari, dia nggak kuat, ditutup lagi. Untuk punya kekurangan gitu, Allah Subhanahu Wa Taala membikinnya, tutup lagi. Kayak sekarang itu kalau film Dracula itu kan sampai salib begini kan, selanjutnya itu yang keluar panas, bukan berfokus macam-macam. Itu belum cerita Dajjal. Dajjal itu banyak apa satu kan kalau nggak salah. Tapi ya kedua maju itu kau. Ceritanya bagaimana nantinya, pokoknya ada isyaratnya. Kata Dulkan, ya nanti lah, itu urusannya Allah. Artinya Dulkan ini masih hidup gitu. Karena disuruh Allah ditugaskan untuk menjaga temboknya kedua maju. Sama saja Nabi Khidir diuber-uber sama Nabi Musa, dia masuk ke surga, ucap-ucap. Nabi Musa nggak bisa balik, dia nggak bisa balik. Kayak Nabi Idris kan ya. Nabi Idris yang ucap-ucapnya. Dia masih ada, posisinya di mana ya nggak tahu. Artinya begini, saya kemarin mengatakan, satu-satu ulama lain ulama itu berbeda. Ini spesial. Saya menafsirkan Al-Quran banyak dari sosiologinya, karena enggak dari sisi politiknya mungkin. Tinggal satu sama lain melengkapi, bukan satu sama lain melengkapi. Sekolah teknik aja macam-macam, ya kan? Atau teknik sipil, teknik mesin. Kalau saya teknik bercinta, ketawa. Wa'aradna jahannama yawma idil kafirin araqo. Banyak sekali ini ayat. Tapi kata orang kafir, walau gayamu orang Islam. Kami berkata begitu. Alladzi kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Kata orang Islam yang mereka itu tertutup matanya. Apakah kita ingin seperti mereka yang tertutup matanya? Kembali lagi kepada kita tadi itu ada jadidu imanakum, gunanya itu. Bukan karena hati kita tertutup kita beri kacamata, tidak.
dengan kalimat ala bizikrillah tatmainnul qulub. La yastati'una sam'a. Ada yang beriman tapi la yastati'una sam'a. Kalau subuh, ya kan, ada nggak dengar padahal kan kupingnya panas. Sekarang jam 4:15 kalau nggak salah subuh. Iya, jam 4:15 sudah subuh. Orang saya kalau nyetel gaspol itu, si Dasat itu, Kang Dasat, itu kan lucu kalau jam 4 rame. Bagus itu Dasat daripada hari puas. Dasat nakli dengan akli, dan sering Kang Dasat menurut saya itu membenturkan Quran dengan kenyataan. Qurannya begini loh, kenyataan begitu tadi. Yang mana dipilih? Gitu. Bukan mencaci maki. Saya menunjukkan upaya jam 4 di Metro kalau nggak salah itu. Apa hasibal ladzina kafaru yattakhiduna batin min duni awliya? Apakah orang kafir itu menuhankan selain Allah? Oh jelas. Ya sudah kalau begitu. Inna atadna jahannam lil kafirinya nuzula. Maka buat orang kafir tepatnya adalah jahannam. Terus innal ladzina amanu. Nah biasanya keseimbangannya setiap ayat itu kalau kita sudah Allah berdukro ini apa, terus Allah ngasih tahu innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannah. Itu biasa merupakan terima, mesti merupakan begitu. Atau dibacakan innal ladzina kafarunya dulu, kemudian yang tidak terimanya setelah itu. Cuma kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Kalau orang yang beriman selamat, nah ini kan sering jadi Quran isinya apa? Asrauka, sorga, neraka, Tuhannya nggak jelas tadi. Masya Allah, kadang-kadang saya lihat hotel Google itu Tuhannya nggak jelas. Ada lagi apa? Nabinya tuh yang kawin. Ternyata sekularisme ini asalnya pendeta terus masuk Islam. Cuma yang di headline itu yang muncul orang Islam itu Tuhannya nggak jelas, nabinya doyan kawin. Jadi saya penasaran, terbuka kan. Padahal dia testimoni seorang wala. Sekarang banyak. Walau kanal bahri midada kalimati rabbi lana bidal bahru qabla an tabdi kalimat rabbi walau kita bimithli madada. Ini ayat kalau perlombaan pidato di pesantren pakai. Ini kan babnya orang yang mencari ilmu. Wah mungkin ilmu Allah itu ilmu kita melebihi Allah, apa ilmu Allah? Sebab ilmu kita cuma hanya setetes tinta. Dengan ilmu Allah itu bagaikan laut. Wah, aku lagi di pondok hebat. Setelah S3 lain meteng-teng Tuhan dilawan. Kadang-kadang lupa asalnya, kadang-kadang repot. Titel aja yang dibanggakan. Cuma yang sekarang kalau nggak ada titel dia nggak jadi menteri gitu kan. Saya itu nggak jadi menteri kemarin. Diantaranya itu baju putih udah punya 3, mobil nggak ada itu gampang bisa sewa. Titel nggak punya, dia udah marbot aja mendingan. Masa saya baca mobil yang ada tulisannya drive, nunggu apa?
supirnya namanya Romli dari Padang. Sudah lebar ya Dion. Kondisi kenceng bener. Terus siapa itu yang dari Portem itu apa? Siapa itu? Sudah jelas semua pada Budiman. Budiman. Padahal kan orang PDI. Muruan sampai sopan muruan. Saya nggak ngerti muruan kok bahasanya begitu. Jangan petakin. Udah kelihatan itu kentol semua. Ada kan sekarang ada dua PA dari Golkar yang koruptor sering nongol, sama-sama dari Sulawesi ya itu. Nurdin Saleh, satunya siapa yang hitam? Nurdin Halid. Iya. Betul semua itu kan. Ayat yang berikutnya qul innama ana basarun mithlukum. Ini buat orang-orang yang selalu sombong atau menyombongkan diri. Nabi Muhammad sudah ngomong ya innama ana basarun. Ente sama Nabi Muhammad itu sama. Lu jangan ketawa. Sama-sama Nabi Adam ya. Bapaknya Bani Adam. Qul innama ana basarun mithlukum. Saya itu sama dengan sampean. Kata Nabi Muhammad sama kan. Daya bubur kacang semua sama kok. Bedanya yuha. Nah kalau yang itu yang repot. Kalau itu yuha di sini kan Yuhana. Tambahin kan saya istrinya Yuhana gitu kan. Ada orang mengatakan begitu. Yuha ilayya. Saya mendapatkan wahyu. Gimana sih pakai kacamata? Nah iya gitu, nanti lihat orang gede semua. Oh burem. Innama ilahukum ilahu wahid. Tugasnya cuma itu kok. Betul. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famanggana yatu liqa rabbih. Ente pengen ketemu Allah. Di sini ada catatan mama yatu liqa rabbih, kalau pengen ketemu semua kan bakal ketemu. Ente yang tadi adanya peledak-peledak itu akan ketemu Allah. Didengarkan di sana. Tinggal memperbaiki, ini kritik. Cari akan dicari lagunya, ente diperbaiki. Yang tegas itu bukan kenceng, yang tegas. Mana as mana is. Jadi ganti asyhadu alla ilaha illallah. Wal ya'mal amalan sholihan. Oh, gampang. Hendro kan udah pulang ya? Oh, lagi sana. Kalau pengen ketemu Allah itu apa? Amalan soleh udah terus saja. Ini sih amal soleh yang bagaimana Pak? Ada juga anaknya makaji soleh. Ingat, wala yusrik bi'ibadati Rabbi ahad. Jangan sampai musyrik. Maksudnya di mana-mana itu inna syirka la dzulmun adzim. Itu gampang kan? Yang mempersulit itu ente aja kok. Mau berbuat baik begitu. Ini baik apa enggak? Tapi kalau berbuat palsu tenang aja. Ya kan? Niat mau pulang dari sini ke Cipinang kan berbuat baik kan? Perkara nanti hujan langsung ngayuh
di bawah jembatan Jatinegara, itu beda lagi. Jangan ketawa. Kan susah, itu kan. Kadang pengalaman saya pulang ini berkepangan. Alasannya ada aja kan. Urusannya melihat harganya apa? HP colongan, itu kan. Nggak bawa jas hujan. Padahal di sebelah sana, padahal udah terang sekarang tuh. Kalau dagang nawar Ada durian, Pak. cabai banyak di situ. Al-Fatihah.